Pemirsa, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 8 program prioritas yang dikemas dalam program hasil terbaik cepat. Adapun program-program ini mencakup berbagai aspek pembangunan nasional hingga pembangunan dari desa. Pembangunan nasional selalu menjadi fokus utama dalam menciptakan perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Setiap periode pemerintahan memiliki strategi tersendiri untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat dan merata. Dalam 5 tahun ke depan, Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah merancang berbagai langkah jelas yang tidak hanya bersifat jangka panjang tetapi juga dapat memberikan dampak nyata dalam waktu singkat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat atau PHTC yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program digagas bertujuan untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Program ini berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah, pesantren, balita, dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Program ini sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Berjalannya program ini tak perlu menunggu 100 hari kerja. Di hari ke-78 sejak dilantik, program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Ditargetkan pada September 2025 ada 15 juta anak terjangkau program Makan Bergizi Gratis dan pada akhir tahun seluruh anak di Indonesia sudah bisa menikmatinya. Program hasil terbaik cepat yang kedua adalah menyelenggarakan cek kesehatan gratis, termasuk menurunkan tuberkulosis 50% dalam 5 tahun. Cek kesehatan gratis berlaku saat warga berulang tahun. Khusus untuk anak 6 hingga 18 tahun, cek kesehatan juga akan dilakukan saat tahun ajaran baru dimulai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan mendorong pola hidup sehat. Selain untuk prevalensi TBC, rencana cek kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat akan dilakukan secara rutin sekali setahun atau 2 kali setahun. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa. Sementara itu, program hasil terbaik cepat lainnya adalah di bidang pertanian. Pemerintahan Presiden Prabowo ingin mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Presiden Prabowo yakin swasembada pangan bisa dicapai tahun 2026. Lumbung pangan berperan penting dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Pembangunan lumbung pangan melibatkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, teknologi, pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat. Program hasil terbaik cepat pemerintahan saat ini banyak menyasar bidang pendidikan dan anak-anak. Selain makan bergizi gratis, pemerintah ingin membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Targetnya pada tahun ini pemerintah merenovasi 10.000 sekolah. Formasi pendidikan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo ditunjukkan untuk membawa perubahan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berfokus pada perbaikan metode pengajaran, pembangunan sekolah-sekolah unggulan, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, pemerintahan berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang lebih menyeluruh dan merata. Masih di bidang sosial, pemerintah Presiden Prabowo juga melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Program ini dirancang untuk memberikan solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha, menciptakan tenaga kerja mandiri, memperkuat daya saing usaha, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Prioritas lainnya adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan juga pejabat negara. Terkait gaji guru, bahkan Presiden Prabowo menaikkan hingga 2 kali lipat. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi para guru, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan motivasi mereka. Guru yang sejahtera cenderung lebih fokus pada tugas mengajar. Penerimaan negara ini dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Presiden Prabowo menilai Indonesia perlu transformasi tata kelola kelembagaan sebagai pendorong optimalisasi pendapatan negara. Menurutnya, rendahnya penerimaan di Indonesia selama ini disebabkan oleh kesenjangan dalam aspek administrasi ataupun kebijakan. Hal-hal itu diharapkan bisa diatasi dengan BPN.